Ya betul, Sabtu. Ini launching Sabtu 24 jam kita akan mengadakan acara lewat Zoom ini. Oke, sahabat-sahabat semua, itu pengumumannya. Dan jangan lupa saya masih nungguin ya buat sahabat-sahabat semua untuk menuliskan apa kesan positif yang sahabat-sahabat semua dapatkan dari selama nyaris 2 minggu kita menemani sahabat-sahabat semua dari jam 8 sampai jam 9.30 setiap malam. Hampir tidak pernah bosan, kecuali saya 1 kali kemarin sakit. Hari ini saya ikut lagi. Oke, saya akan undang ke teman-teman semua. Wah, ini udah ada banyak ternyata nih udah ada banyak. Saya baru lihat. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Selamat malam Bos Jibril. Waduh, Bos. Selamat sekali edukasi saya semakin berharga. Merasa layak punya teman satu frekuensi. Pokoknya kelasku ini nggak ada merasa yang kurang. Wih, mantap. Terima kasih buat Mas Andi Setiawan. Luar biasa. Dari Bu Lydia Widiawati. Nambah ilmu banget. Apalagi narasumbernya oke-oke. Hostnya juga top. Kelasnya nggak ngebosenin. Interaktif. Diskusinya aktif. Wow, luar biasa. Ini ada dari Ibu Pribadi Rosa. Kegiatan seperti ini bagus untuk terus digalakkan dalam membangun peradaban. Wih, dahsyat nih peradaban dan pemahaman. Negeri tidak kekurangan sumber daya manusia untuk menjadi negara maju. Sudah menginjak 75 tahun loh. Wow, keren. Wah, Pak Sandi ganteng. Wow, batiknya keren. Mau dong? Waduh, ini khusus Pak. Ini batiknya batik Papua. Jadi yang saya pakai ini batik Papua. Sombong ya. Sombong. Oke, kita langsung aja undang pada malam hari ini untuk join bersama kita Bapak Dr. Stefanus Tan. Silakan Pak Dr. Stefanus Tan. Selamat malam, Mr. Jibril. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam teman-teman semua. Aduh, saya senang sekali saya dapat diundang untuk sharing di kelasku. Ya, teman-teman, saya sebenarnya background-nya bukanlah seorang presenter karena memang saya dari 20 tahun yang lalu saya dididik sebagai seorang trainer. Nah, begitu kejadian masuk, saya mengerti bahwa ada banyak hal yang perlu saya pelajari untuk menjadi seorang presenter yang baik. Dan Bunda Lucy dan aku ini adalah salah satu orang yang menolong saya sehingga saya mampu belajar untuk mengajar dengan lebih baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan Mentimeter. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita mulai, ya, ada yang masuk dulu ya. Ya, saya izinkan saya untuk kita interaktif dulu. Ya, saya lagi belajar menggunakan Mentimeter. Jadi teman-teman tolong klik di link di chat itu. Ya, jadi ada pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman. Ya, mohon teman-teman untuk membantu mengisi. Nanti kita lihat jawabannya bersama-sama di screen. Oke. Yuk kita lihat sama-sama hasilnya. Kayaknya teman-teman belum isi ya. Ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah pada waktu teman-teman diminta belajar filsafat, apa yang ada dalam pikiran dan perasaan teman-teman? Ya, di situ ada 3 pilihan kata. Jadi bukan kalimat ya teman-teman ya. Pilih satu kata yang menggambarkan pikiran dan perasaan teman-teman jika teman-teman diminta untuk belajar filsafat. Saya coba present. Iya. Apa? Rumit, berpikir, dalam, serius, berat. Oke, ada lagi? Ya, 3 kata. Serius. Nggak ngerti. Hidup. Gila. Oke, lingkungan. Pintar.
berat. Jadi, oke. Iya. Jadi, yang paling banyak mengatakan bahwa, oh, kalau belajar filsafat itu serius. Tapi juga ada yang mengatakan rumit, berat, mulai mendominasi, ya, pusing, oke, nggak, oke, unik, akal, oke, gila, oke, ya susah. Jadi teman-teman pada waktu teman-teman diminta belajar filsafat, inilah hal yang banyak sekali muncul di dalam pikiran kita di Indonesia. Bahwa ternyata filsafat itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang rumit, sesuatu yang serius, sesuatu yang susah, bahkan dapat menjadi gila begitu ya teman-teman ya. Oke, nah apa hubungannya? Oke, saya selesai share screen ya. Nah, apa hubungannya pertanyaan saya ini dengan apa yang kita bahas sekarang? Ya, teman-teman, background saya adalah seorang dokter dan mungkin banyak di antara teman-teman tahu bahwa saya mempelajari NLP dari sejak tahun 2000 ya, dan sudah mencapai master trainer NLP dari NLP University. Nah, menariknya adalah teman-teman, beberapa sahabat, kemarin saya ikut di kelasku, beberapa sahabat itu mengatakan bahwa NLP yang saya ajarkan kepada teman-teman, kepada orang-orang, pada murid-murid saya, itu adalah NLP yang disebut anti mainstream. Wah, katanya saya mengajarkan NLP anti mainstream. Saya menganggap ini sebagai pujian, teman-teman, karena saya sendiri juga tidak mengerti apa yang dimaksud oleh sahabat saya itu sebagai anti mainstream. Karena sebenarnya apa yang saya ajarkan, NLP yang saya ajarkan kepada sahabat-sahabat semua, kepada murid-murid saya, adalah NLP yang memang itulah sebenarnya NLP, yaitu kita belajar bagaimana melatih dalam kebenaran. Jadi pada waktu saya belajar NLP dan sampai dengan master trainer, saya baru mengerti bahwa ternyata inti daripada ilmu NLP adalah filsafat ilmu dan filsafat manusia. Jadi memahami NLP sebenarnya adalah belajar memahami filsafat. Dan saya menarik adalah dulu sebelum saya belajar NLP, saya menganggap bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Tapi sejak saya belajar NLP, ternyata filsafat itu adalah sesuatu yang mudah dan sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena disitulah kita mengenal apa itu kebenaran. Ya, karena pertanyaan yang paling sering diajukan oleh orang-orang NLP adalah, how do you know that you know? Bagaimana kamu tahu bahwa kamu tahu? Ya, bagaimana saya tahu bahwa apa yang saya pikirkan itu adalah benar? Bagaimana saya memahami bahwa yang saya pikirkannya adalah sebuah ilusi? Jadi NLP melatih kita, melatih Anda dan saya untuk mengenal kebenaran. Nah, dari situ teman-teman, maka ada banyak hal yang lalu dipertanyakan oleh NLP. Contoh, apakah pada waktu saya mengembangkan sisi kemanusiaan itu hanya berhenti pada peduli pada sesama dan makhluk hidup? Ya, sebelum saya belajar NLP, saya berpikir bahwa yang namanya manusia manusiawi itu adalah manusia yang peduli pada sesama. Ya, bahwa orang yang mengembangkan sisi kemanusiaan adalah orang atau manusia yang peduli pada makhluk hidup lainnya. Tapi setelah saya belajar NLP, saya mengerti bahwa kemanusiaan itu melampaui dari hanya sekedar peduli pada sesama, hanya sekedar peduli pada makhluk hidup lainnya. Karena kita belajar mengenai kebenaran. Contoh lain, teman-teman, saya pernah dipanggil di dalam sebuah diskusi mengenai NLP ya, di dalam sebuah kampus di salah satu universitas di Indonesia. Saya nggak sebut namanya karena begini, teman-teman. Jadi waktu itu saya diskusi mengenai penyembuhan luka batin ala NLP. Ya, nah, pada waktu saya diskusi di kampus tersebut, itu berkumpullah para dekan. Jadi ada dekan elektro, dekan macam-macam, ada dekan elektro, ada berapa macam dekan arsitek dan segala macam, teman-teman. Dan salah satunya adalah tentu saja ada dekan psikologi di sana. Ya, cuman di kampus itu tidak ada fakultas filsafat. Nah, pada waktu itu saya mengatakan bahwa kalau kita bicara wounded heart, luka batin, di dalam NLP itu sederhana aja kok. Luka batin, kenapa seseorang luka batin? Karena di dalam diri orang itu ada sebuah kebohongan yang diterima sebagai suatu kebenaran.
Jadi bagi orang NLP, kita menyembuhkan luka batin, depresi, dan segala macam sederhana. Cari aja kebohongannya, tunjukkan kebenarannya, luka batinnya selesai. Nah, menariknya adalah pada waktu saya mengatakan itu, salah satu dekan, ya, satu-satunya dekan, karena dia cuma dekan psikologi, dia mengatakan begini, Pak Steph, saya mau menanya, definisi kebenaran menurut NLP. Ya, saya diskusi, saya bilang, Bu, emang definisi itu macam-macam ya? Iya, karena bagi kami, orang psikologi, saya tidak bilang sebuah psikologi ya teman-teman, ini saya hanya bercerita satu konteks seorang dekan psikologi di salah satu kampus di Indonesia. Oke, ya, dia mengatakan bahwa bagi kami bahwa kebenaran tiap orang itu berbeda. Semua kebenaran itu adalah relatif. Saya kaget pada waktu ibu dosen ini mengatakan ini. Kenapa? Lalu saya bilang, Bu, bagaimana ibu yakin bahwa semua kebenaran itu adalah relatif? How do you know that you know? Dan Bu Dekan ini bilang, memang begitu Pak. Sigmund Freud dia menyebutkan beberapa nama psikolog terkenal, mengatakan bahwa setiap manusia itu punya kebenarannya masing-masing dan semua kebenaran ada relatif. Oke, pertanyaan saya bagaimana ibu tahu bahwa Sigmund Freud itu benar? Ya, itulah keyakinan ilmu kami. Seberapa ibu yakin bahwa semua kebenaran adalah relatif? Saya yakin 100%, Pak. Oke, Bu. Kalau ibu meyakini 100% bahwa semua kebenaran relatif, berarti hari ini ibu punya satu kebenaran absolut. Oh, ya, ibu punya satu kebenaran absolut. Di mana ibu meyakini bahwa semua kebenaran adalah relatif. Teman-teman, saya memberikan contoh ini adalah kalau kita tidak belajar NLP, kita tidak akan mampu mengerti kebenaran dari setiap ucapan orang. Kita mengerti betul bahwa kebenaran itu ada dua, kebenaran yang absolut dan kebenaran yang relatif. Nah, apa ciri-ciri kebenaran absolut? Ciri-ciri kebenaran absolut adalah dia tidak mungkin terjadi paradoksal. Jadi pada waktu saya memparadokskan sebuah kebenaran, maka kebenaran itu pasti masih relatif. Ya, kebenaran absolut adalah kebenaran yang berdasarkan data-data yang ada dan tidak mungkin diparadokskan. Nah, teman-teman, kalau di dalam ilmu pengetahuan, jadi kalau dekan-dekan fakultas lain, terutama fakultas filsafat atau fisika, kita tahu bahwa di dalam ilmu pengetahuan ada yang namanya aksioma. Nah, aksioma itu adalah sebuah kebenaran yang memang tidak perlu dibuktikan karena dia sudah benar adanya. Dengan kata lain, itulah kebenaran absolut. Nah, teman-teman, apa yang saya ceritakan ini memang adalah sesuatu yang jarang sekali diucapkan oleh para trainer NLP karena tidak semua orang-orang yang mengajarkan NLP cukup berani frontal seperti saya untuk mengatakan kebenaran itu apa adanya. Ya, tapi itu bukan berarti saya anti mainstream, teman-teman. Saya mengajarkan NLP mainstream, saya mengajarkan NLP yang sebenarnya, ya, dan itulah NLP. Ya, bahwa kita selalu men-challenge setiap ilmu yang masuk sampai di mana kebenarannya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai human excellence, ya, human excellence melalui NLP. Nah, apa sih dengan definisi human excellence? Ya, which mohon maaf teman-teman ini kelihatannya, oke, ya, ya, human excellence itu ada banyak definisinya. Kalau teman-teman baca di KBBI atau di Cambridge, ya, atau di Kamus Bahasa Inggris. Tapi kesimpulannya begini. Human excellence adalah sebuah kondisi di mana manusia mampu mencapai potensi terbaiknya dan menggunakan potensi terbaiknya dengan proses yang berkualitas untuk mewujudkan tujuan. Ya, jadi Anda dan saya itu akan mencapai potensi terbaik dan mewujudkan setiap keinginan dan tujuan hidup kita dengan sempurna pada waktu kita sudah mencapai apa yang disebut dengan human excellence. Nah, teman-teman, saya pada waktu men-sharingkan ini memang waktunya akan tidak cukup dan saya terbiasa untuk memberikan intinya di depan. Jadi teman-teman asal teman-teman memahami ini maka teman-teman sudah boleh pulang ya karena setelah materi yang ini itu adalah kabar dari aset ini. Syaratnya cuma satu, teman-teman. Anda dan saya perlu rela, ya, perlu ada kerelaan bahwa saya mau menjalani takdir saya sebagai manusia. Jadi kalau saya tidak rela menjalani takdir saya sebagai manusia,
tidak mau kembangkan human excellence saya. Ya, kenapa? Karena tahu bahwa setiap makhluk di muka bumi ini yang melawan takdir pasti akibat tragis dalam kehidupannya. Karena kita tahu masing-masing. Ya, ada contoh ya, kita manusia itu pasti punya tujuan penciptaan. Ya, tidak mungkin sesuatu diciptakan tujuan. Contoh, kita punya handphone, kita diciptakan untuk berkomunikasi. Mobil diciptakan untuk menghantarkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap ciptaan itu pasti punya tujuan penciptaan. Pada waktu ciptaan itu tidak lagi berfungsi, ciptaannya maka dibuang. Gambarannya sederhana, teman-teman. Pada waktu handphone Anda sudah tidak berfungsi, pasti Anda buang. Gitu kan, Anda buang, Anda ganti handphone baru yang masih berfungsi. Ya, pada waktu handphone Anda tidak berfungsi sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual, maka akan datang ke penjual itu dan bilang bahwa handphone ini tidak berfungsi karena spesifikasinya tidak sesuai. Nah, demikian juga teman-teman di dalam kehidupan ini, kalau kita tidak berfungsi sesuai dengan tujuan penciptaan kita, itu pasti akan berakibat dengan tragis. Ya, saya memberi contoh teman-teman, ada satu makhluk hidup di muka bumi ini yang sekarang sedang melawan takdir. Ya, dan makhluk ini sedang tragis. Makhluk ini namanya kucing. Ya, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sekeliling teman-teman kucing liar, saya lagi bicara kucing liar, teman-teman, maka Anda akan melihat kucing liar zaman sekarang itu sudah kehilangan harga diri. Kenapa kehilangan harga diri? Karena kucing-kucing zaman sekarang itu sudah datang ke manusia, itu sudah gelendokan, teman-teman. Dia mengelakkan dirinya dipegang-pegang, dilus-lus oleh kita manusia untuk dikasih makan. Bayangkan, kucing zaman sekarang berbeda dengan kucing. Waktu lalu itu diri loh teman-teman. Saya tuh mau pegang kucing, kucingnya lari. Ya, maksa ngejar, dia nyakar. Dia nggak rela tubuhnya dipegang oleh saya. Kenapa? Karena dia masih perform bagi kucing. Kucing zaman sekarang, dia bukannya lari, dia datang ke saya dan dia merelakan tubuhnya dipegang-pegang hanya demi sebuah makanan. Teman-teman tahu kenapa? Karena kucing zaman sekarang menerima anugerah sebagai musibah. Ya, Tuhan kasih anugerah kepada kucing, tapi kucing itu menganggapnya sebagai musibah karena kucing zaman sekarang sudah melawan takdir. Mari kita lihat. Mari, ya, contoh kucing yang melawan takdir. Oke. Ya, harusnya kalau kucing melihat tikus, itu tikus yang lari, betul ya teman-teman ya? Nggak mungkin kan kucing ketemu tikus, kucing yang lari. Kenapa? Karena tikus itu diciptakan untuk menjadi makanan kucing. Jadi kalau ada tikus yang datang, itu adalah anugerah buat kucing. Kenapa? Itulah makanan dia. Tapi apa yang terjadi pada waktu Tuhan kasih anugerah, lalu kucingnya lari? Seperti ini. Teman-teman, ya, bayangkan, rezeki di depan mata, anugerah di depan mata. Tuhan berikan anugerah kepada kucing. Wow, makan dulu kucing. Ya, sudah mati dia. Anugerah. Ya. Di depan mata. Oke. Dan dianggap sebagai musibah. Lalu bagaimana dia mampu menerima anugerah? Ya, itu contoh makhluk yang melawan takdir. Oke, terima kasih. Sampai sini saya akan buka pertanyaan. Suara saya cukup jelas kah? Kelihatannya suara saya tidak jelas. Jelas. Sebentar ya. Jelas. Kalau tulisan suara saya cukup jelas ya. Apa? Tulisan kurang begitu jelas, Pak. Oh, tulisan yang nggak jelas ya. Suara cukup jelas, tapi tulisan saya yang tidak cukup jelas. Maksudnya tidak cukup besar atau terganggu oleh gambar? Tulisannya kotak-kotak. Ya, kalau seperti ini bagus. Nah, sekarang udah bagus. Sekarang jelas. Aduh, puji Tuhan. Oke.
Oke, terima kasih. Oke, nah sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjutkan? Berarti paling tidak secara materi dapat diikuti ya teman-teman ya. Oke, kalau dapat diikuti, Mas Jibril, kalau nanti tiba-tiba suara saya hilang, karena kenapa ya, karena di sini tulisannya mikrofon saya bermasalah. Mudah-mudahan cukup jelas buat teman-teman. Siap, siap Pak Dokter. Terima kasih Mas Jibril. Ya, nah teman-teman, itu tadi contohnya saya beri contoh kucing. Ya, betapa kucing itu sampai kehilangan harga diri karena dia gagal paham dirinya kucing. Saya pernah diskusi sama beberapa teman, dia bilang, gimana cara motivasi kucing ya? Saya bilang, tidak dapat dimotivasi. Dia harus sadar bahwa dirinya kucing. Selama dia nggak sadar bahwa dirinya kucing, dia nggak tahu bahwa tikus itu adalah anugerah. Dia akan selalu menganggap bahwa tikus itu adalah musibah. Lalu kalau dia berdoa, Tuhan, jauhkan musibah ini dalam hidupku, waduh, dia sudah tidak perform lagi. Nah, lalu hubungannya apa sama kita manusia, teman-teman? Kalau kita tidak mengerti tujuan penciptaan Tuhan kepada kita, jangan-jangan setiap hari Tuhan kasih anugerah kepada kita melihatnya itu sebagai musibah. Akan sangat menyedihkan pada waktu kita tidak melihat, kita tidak menyambut anugerah Tuhan dengan sukacita, tapi kita justru lari dan menghindar dari anugerah tadi. Dan itulah kegagalan seorang mencapai yang namanya human excellence. Ya, akan membuat tujuan-tujuan hidup kita akan sulit tercapai, akan membuat kita mengalami banyak hambatan dalam kehidupan ini. Ya, dampaknya apa? Kalau ada konflik tidak mampu selesaikan. Dampaknya apa? Ada masalah menjadi tertekan dan stres. Ya, teman-teman, salah satu ciri bahwa kita sudah mencapai human excellency adalah tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Setiap masalah pasti akan dapat diselesaikan secara tuntas. Tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan. Setiap konflik pasti dapat diselesaikan. Jauh kita memang mau menyelesaikannya. Ya, kita akan mengelola dan tertekan ini dengan bijak. Karena kita sudah mampu mencapai human excellency. Nah, kenapa kita tidak mampu mencapai ini? Karena ada sesuatu yang disebut dengan keyakinan hidup kita. Nah, keyakinan ini seringkali mengalami inner critic. Ya, jadi di NLP itu kita belajar bagaimana mengatasi yang namanya inner critic. Ya, inner critic yang menghancurkan, yang membuat kita tidak maju, yang membuat kita tidak berkembang. Ya, kritik-kritik di dalam diri. Kamu nggak layak, kamu orang berdosa, kamu jelek, kamu nggak cukup cantik, kamu nggak cukup ganteng, kamu nggak punya bakat. Itu adalah inner critic destruktif yang terus berulang. Lalu menyebabkan kita tidak mau melakukan sesuatu yang membuat human excellence kita tercapai. Lalu yang kedua, ketidakmampuan mengubah kritik dari luar menjadi sebuah belief yang membangun. Karena dalam kehidupan ini kita pasti akan menemukan banyak kritik dari luar, ya, banyak feedback dari luar. Nah, kalau kita mengerti bahwa semua kritik-kritik dari luar itu adalah anugerah dari Tuhan untuk membuat kita lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, nah tapi kalau kita tidak mampu mengubahnya menjadi belief yang konstruktif, itu akan membuat kita tidak berkembang. Nah, pada saat yang sama, kita juga pasti akan sering menghadapi pujian dan penghargaan dari luar. Ya. Nah, kalau kita tidak waspada, ya, dan kita lalu terlena dengan pujian dan penghargaan ini, itu akan membuat human excellence kita tidak tercapai. Nah, kenapa itu semua terjadi? Karena biasanya kita mengalami malas 3, yaitu MKB, malas pikir. Nah, berikutnya lagi karena banyak dari kita tidak mau membayar harga untuk mencapai human excellence ini. Ya, belajar itu salah satu harga yang perlu dibayar, tapi dengan waktu, dengan kesungguhan hati, ya itu juga adalah sebentuk belajar kita. Dan yang terakhir karena kita tidak tahu caranya. Nah, cara apa yang banyak manusia tidak tahu adalah satu, karena kita tidak belajar bagaimana mempunyai vision yang berkualitas. Kita tidak melatih soft skill yang berkualitas. Kita tidak melatih strategic thinking skill yang berkualitas. Kita tidak melatih systemic thinking skill yang berkualitas. Dan kita tidak melatih relational skill yang berkualitas. Dan itu menyebabkan terjadinya konflik. Konflik dalam diri, konflik terhadap sesama, konflik terhadap sistem negara kita, konflik terhadap situasi-situasi yang terjadi saat ini. Contoh ya teman-teman, pada waktu kita menghadapi sebuah kenyataan adanya COVID di Indonesia, ya COVID yang sudah sampai Indonesia,
sekitar 6 bulan yang lalu. Itu adalah sebuah kenyataan. Nah, saya mau diskusi sama teman-teman. COVID-19 yang masuk ke Indonesia 6 bulan yang lalu, ini anugerah atau musibah? Anugerah. Boleh? Anugerah? Anugerah. Anugerah, keren. Di mana anugerahnya? Karena kita bisa belajar lebih serius. Yes. Bisa ibadah, bisa banyak interaksi dengan orang-orang, walaupun Yes. tidak secara bersamaan. Otomatis kita bisa belajar walaupun tidak apalagi. Ya, terima kasih. Ya, Pak Sandi ganteng, keren banget. Tergantung sudut pandang, ya, tergantung sudut mana kita memandang, dapat keduanya. Good, terima kasih Pak Sandi. Pertanyaannya, kalau kita tahu kita dapat melihat dari sudut anugerah dan kita dapat memandang dari sudut musibah, kita mau memandang dari sudut mana? Ya, Pak Sandi mau memandang dari sudut mana? Begitu kan? Karena itu pilihan, ya, itu pilihan di dalam hidup kita. Ya, saya menganggap ini anugerah. Buktinya apa? Kalau nggak ada COVID-19, teman-teman, Bunda Lucy ngajak saya bikin kelasku, saya pasti nggak mau. Kenapa? Karena saya sibuk ngajak offline. Gara-gara COVID-19, gitu kan? Ya, begitu Bunda Lucy belum sempat ngajak saya. Bunda Lucy baru bikin beri pengumuman mau bikin kelasku. Pengumuman loh, belum ngajak loh ya. Saya yang hubungin Bunda Lucy, tanya Bunda Lucy, saya hubungin Bunda Lucy. Bunda Lucy, gue mau belajar dong, gimana caranya? Wah, sudah lama. Saya yang aktif, teman-teman. Ya, coba perhatikan, kalau nggak ada COVID, Bunda Lucy mengajak saya nggak mau. Gara-gara ada COVID, saya ngejar-ngejar Bunda Lucy, gitu kan? Mudah-mudahan suaminya nggak cemburu begitu ya. Nah, ya itu anugerah. Ya, waktu tidak ada COVID, saya menolak banyak klien dari Papua dan macam-macam, teman-teman. Sejak ada COVID, ya kan, ada banyak orang dari Papua, dari luar negeri datang ke sini dan belajar. Bukan datang ke sini, belajarnya lewat Zoom. Anugerah. Itu data loh, itu anugerah. Ya, jadi memang betul, dari sudut mana kita memandang. Tapi pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa kita dapat memandang dari sudut anugerah dan sudut musibah, saya memutuskan Oke, mohon maaf teman-teman. Oke, iya. Nah, saya tidak akan mampu melihat COVID ini kalau pernah ikut acaranya Pak Rudi ya, maka Pak Rudi itu jelas sekali menjelaskan pada waktu COVID apa yang perlu dilakukan. Itu semua bicara mengenai strategic thinking skill. Ya, dengan situasi yang ada, dengan kenyataan yang ada, strategi apa yang mau kita pakai. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa sebenarnya NLP itu hanya alat bantu, teman-teman. NLP itu hanya alat bantu untuk mengembangkan human excellence kita. Nah, saya hanya akan sharing bagi teman-teman yang mungkin belum pernah dengar apa itu NLP. Ya, NLP itu adalah kepanjangan daripada Neuro Linguistic Programming. Oke, nah apa itu Neuro Linguistic Programming? Ya, ini mohon maaf ini dalam bentuk bahasa Inggris. Saya tidak terjemahkan karena memang kadang-kadang susah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Ya, neuro itu saraf, teman-teman. Jadi NLP itu belajar mengenai bagaimana otak kita bekerja, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, linguistik itu adalah bagaimana kata-kata yang masuk dalam pikiran kita, ya, diproses secara internal, artinya secara nonverbal. Programming itu berasal dari kata ing, ada ing, itu adalah proses menyusun. Bagaimana saya mampu mengkonekkan, ya kan, kenyataan yang ada di dalam kehidupan ini dengan internal proses kita. Nah, ini teorinya ya teman-teman.
Oke. Ya, nah intinya begini. Oh, oke. Nah, teman-teman dan saya itu adalah langsung perbuatan saya, teman-teman. Kehidupan saya sebagai seorang dokter itu adalah akibat dari perbuatan saya masuk fakultas kedokteran. Kalau saya masuk fakultas ekonomi, saya nggak mungkin jadi dokter. Maka kehidupan saya menjadi sarjana ekonomi, kan begitu ya. Nah, perbuatan saya masuk fakultas kedokteran karena saya memutuskan untuk masuk fakultas kedokteran. Keputusan saya masuk fakultas kedokteran karena saya mengolah pikiran perasaan yang masuk. Pikiran perasaan yang masuk itu akibat saya mengolah kata-kata yang masuk. Jadi teman-teman sederhana aja, nanti bicara mengenai kata-kata yang masuk dalam pikiran perasaan kamu. Ya, kata-kata yang masuk dalam pikiran perasaan Anda dan saya, itu akan secara langsung mempengaruhi keputusan Anda dan saya. Keputusan Anda dan saya akan secara langsung mempengaruhi perbuatan, perbuatan akan secara langsung mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kata-kata yang masuk dalam pikiran perasaan kita akan secara langsung mempengaruhi kehidupan kita. Pada waktu saya mengatakan bahwa COVID-19 yang masuk ke Indonesia, ini adalah anugerah. Ini adalah sebuah kesempatan saya untuk bertumbuh. Ini adalah kesempatan saya untuk mencoba cara baru di dalam bekerja. Maka keputusan saya adalah belajar Zoom, belajar Mentimentor. Ya, teman-teman, saya baru belajar sekitar 2 minggu karena saya ikut acara, siapa ya waktu itu ya, Mas Jibril ya, yang menggunakan Mentimentor. Saya bilang, ih keren juga ya Mentimentor ya. Ya, terus saya belajar, gitu kan. Oke. Ya, terima kasih. Kelihatannya tulisan saya tidak cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, saya boleh minta bantuan. Ada Dr. Melda. Dr. Melda, apakah ada di sini? Ya, Dok. Iya, Dr. Melda boleh bantu untuk share screen. Mungkin apa namanya? Mudah-mudahan di sana saya dapat dijadikan laptopnya lebih jelas. Ya. Co-host dapat dijadikan co-host sebentar. Ya. Melda Suryana namanya. Melda, oke. Sebentar Bu Melda. Ya. Bu Mel. Iya. Yang tadi sampai ke terus sebelum ini. Iya, yang ini ya. Ya, jadi teman-teman pada Ya, waktu betul. saya sekarang lebih jelas ya ini ya. Jelas. Jelas, Halo? Dokter Steph. Jelas. Oke. Jelas. Oke, terima Jelas kasih. banget. Oke, terima kasih. Nah, jadi teman-teman, kehidupan Anda dan saya itu karena pada waktu saya menilai bahwa COVID-19 itu adalah sebuah anugerah dan membuat saya belajar. Dan itu memutuskan saya belajar Zoom. Ya, salah satu sahabat-sahabat saya yang sekarang bersama-sama saya, termasuk Dr. Melda dan tadi Pak Mario, itu adalah kita ini orang-orang yang dulunya tuh ngajarnya offline. Dan pada waktu kita mengalami kondisi ini, kita sama-sama belajar, berjuang, mempelajari fitur-fitur Zoom dan sebagainya, dan akhirnya kita mampu mengajar secara Zoom. Ya, dan itu adalah keputusan, dan itu adalah perbuatan, sehingga lalu membuat saya sekarang jauh lebih nyaman mengajar secara online dibandingkan offline. Nasib saya berubah. Karena apa? Karena saya memutuskan berubah. Karena kata-kata yang masuk, COVID ini adalah anugerah. Ini adalah sebuah cara baru untuk saya belajar. Ini adalah cara baru untuk saya bertumbuh. Ya, next. Silakan, Dok. Ya. Nah, teman-teman, ada banyak teori yang menjelaskan mengenai NLP. Saya akan menjelaskan 4 saja. Ya, jadi NLP itu ada bicara mengenai 4 hal. Satu adalah
Dia mempelajari di 4 hal, the study of people and how they perceive reality. Ada 4. Saya akan jelaskan satu-satu, teman-teman. Next. Ya, yang pertama tadi the study of how to perceive reality. Ya, sebuah ilmu bagaimana manusia menyadari dan mengidentifikasi kenyataan secara utuh. Maka teman-teman, kalau Anda mengerti orang NLP pasti akan bicara kenyataannya apa. Saya menyelesaikan masalah seseorang hanya dengan membedakan antara kenyataan dan masalah. Ada seorang ibu datang ke saya. Pastor, saya punya masalah. Bagaimana cara NLP menyelesaikan? Oke, masalah ibu apa? Suami saya selingkuh, Pak. Oke. Masalah ibu apa? Loh, saya sudah ceritain sama ibu bapak loh. Suami saya selingkuh. Bu, suami selingkuh itu adalah kenyataan. It's a reality. Apanya yang mau dipermasalahkan? Iya, tapi suami saya selingkuh. Iya, itu kan kenyataan. Maunya ibu apa? Oh, saya mau suami saya setia. Oke. Jadi ibu mau suami ibu setia, kenyataannya selingkuh. Iya, berarti ibu punya masalah. Dia tertawa, teman-teman. Tapi saya cuma mengatakan begini, kalau ibu mau suami ibu setia, maka kita punya cara untuk membuat suami setia. Tapi kalau ibu mempermasalahkan suami yang selingkuh, maka sampai kapanpun masalah ibu nggak selesai. Karena ibu hanya mempermasalahkan kenyataan. Ya, jadi itulah kenapa NLP sangat-sangat kuat untuk belajar mengenai realita yang ada. Ya, next. NLP belajar mengenai ilmu bagaimana manusia mengolah informasi mengenai dunia di sekitarnya. Jadi setelah kenyataan itu masuk dalam pikiran perasaan saya, teman-teman, kita semua memandang dunia melalui panca indera. Ya, melalui visual, auditory, kinestetik, ya, karena kedinginan, karena pengecapan kita, penciuman kita, ya, dari situ kita mengenal dunia. Dari panca indera itu masuk ke dalam pikiran perasaan, kita olah, jadilah sebuah makna, jadilah kita sebuah belief, pemaknaan terhadap dunia. Dan itulah yang NLP pelajarin. Next. NLP adalah sebuah buku manual, ya, dan juga ilmu psikologi. Jadi NLP tidak bertentangan dengan psikologi, teman-teman. NLP adalah sebuah ilmu yang menjelaskan ilmu psikologi. Ya, bagaimana kita berfungsi sebagai manusia. Ya, bagaimana kita belajar menjadi human being, manusia yang seutuhnya. Ya, next. NLP adalah study of human excellence. Nah, disinilah ya bahwa NLP sebagai tools kita belajar bagaimana mengembangkan human excellence. Ya, saya tidak menerjemahkan human excellence ini karena saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau teman-teman ada yang dapat memberikan saya bantuan, bagaimana menerjemahkan human excellence dalam bahasa Indonesia? Ya, karena saya tidak tahu terjemahannya, maka saya minta izin untuk tetap menggunakan bahasa Inggrisnya. Ya, bagaimana manusia melakukan segala sesuatu secara berkualitas dengan potensi terbaiknya. Ya, next. Nah, ada 6 langkah mengawali human excellence, tapi sebelum saya lanjutkan, sebelum saya terlalu jauh, mungkin Mas Jibril kita boleh diskusi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh banget. Buat sahabat-sahabat semua, silakan. Ya. Ya, silakan buat sahabat-sahabat semua. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, karena materinya dari tadi awal itu udah luar biasa. Mungkin ada beberapa, dan saya yakin pasti ada hal-hal yang mengganggu di pikiran, yang sekarang silahkan sahabat-sahabat semua bisa tanyakan langsung ke ahlinya, ke pakarnya, Pak Dr. Stefanus. Silakan sahabat-sahabat semua raise hand atau langsung di unmute saja. Dipersilakan. Ya. Ya. Oh ya, siapa tuh Mas Jibril? Oh, Bapak Priyadi Rosa. Ya, silakan Pak. Oke, silakan Pak. Selamat malam Pak. Sorry, saya nggak dapat melihat Bapak. Saya coba kembali ke ini. Ya. Halo Pak. Suaranya kurang jelas Pak. Suaranya kurang kenceng. Oh ya, oke. Saya coba. Ya. Alhamdulillah, setelah saya melihat jauh di presentasi Bapak, insya Allah
sesuai dengan sejauh ini yang saya pahami dalam diri saya sendiri, bahwa presentasi Bapak itu kajian ilmu ini sudah mendekati tarikan pendidikan etika di Islam gitu loh Pak. Aduh, puji Tuhan Pak. Berarti sejalan dengan ilmu yang Bapak pelajarin ya? Ya. Iya Pak, ya. Saya juga alhamdulillah. Hanya saja mungkin kendala saya berada di kampung halaman di ujung Pulau Sumatera Pak. Mungkin karena saya juga tidak memiliki rekan yang satu peta pikiran seperti teman-teman di grup ini gitu. Mas Bapak juga alhamdulillah ya Pak. Mas Jibril kira-kira dapat mengerti. Agak putus-putus, Pak. Sinyalnya mungkin ini sinyal nih. Ini kendalanya dari ini sinyal, Pak. Iya, tapi saya sedikit-sedikit menangkap dari Pak saya pribadi bahwasannya dari yang Pak Stefanus, Dr. Stefanus sampaikan, ini memang beberapa poin-poinnya sudah diimplementasikan gitu ya Pak. Tuh, puji Tuhan ya. Luar biasa, keren banget. Terima kasih. Woi, mantap. Terima kasih. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin didiskusikan? Ayo kita silakan. Karena kita diskusi ilmu, teman-teman, that's okay. Bahkan kalau ada yang tidak setuju pun tidak masalah. Ya, kayaknya ini adalah kelas belajar. Kalau kelas belajar itu berarti tidak semua hal yang saya sampaikan teman-teman boleh setuju. Teman-teman juga punya hak untuk mengatakan tidak setuju dan itu tidak masalah. Tidak ada? Ya, sepertinya masih menunggu sampai tuntas nih. Oke, kalau gitu kita lanjut. Oh, ada pertanyaan nih dari Pak Ferry Susanto. Oh, Ferry Susanto Jogja. Apakah NLP seperti main kata-kata? Nah, ini menarik pertanyaannya. Bolehkah Pak Ferry boleh jelaskan sebelum saya menjawab karena saya tidak cukup mengerti, takut saya salah menjawab maksud Bapak. Kira-kira yang dimaksud dengan permainan kata itu seperti apa yang Bapak maksudkan? Misalnya merumuskan kata dengan apa ya, biar mengubah pernyataan orang lain gitu, Pak. Jadi kita arahkan, kita balikkan atau gimana biar mengubah aja. Ya, NLP dapat dipakai untuk manipulasi orang lain. Yes, terutama orang-orang itu kalau nggak belajar NLP, Pak Ferry. Tapi sebenarnya NLP tidak didesain untuk manipulatif. NLP didesain untuk kita mengenal kebenaran apa adanya. Contoh. Ini saya bertanya buat teman-teman yang belum pernah belajar sama saya, ya karena kalau yang sudah pernah belajar sama saya, ya sudah nggak menarik lagi pertanyaan saya, ya. Teman-teman, saya mau nanya sama teman-teman, apakah benar dan betul itu sama atau beda? Benar sama. Teman-teman chat aja, beda sama nggak apa-apa, kita kan belajar, ya. Benar dan betul sama atau beda? Beda, oke. Beda, ya, beda. Oke, beda tipis apa beda jauh? Benar dan betul. Beda tipis atau beda jauh? Beda tipis. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sesuatu yang benar dan sesuatu yang betul itu beda tipis atau beda jauh? Mungkin sama karena belum tahu ilmunya. Terima kasih Pak Andi. Ya, jauh. Oke, teman-teman. Sekarang saya ingin teman-teman tambahin imbuhan ke-an di belakangnya. Jadi benar dan betul ada kata ke-an di antaranya. Sekarang menurut teman-teman benar dan betul itu beda jauh atau beda tipis? Jadi jauh ya. Karena antara kebenaran dengan kebetulan, ya itu beda jauh. Yes, itu memang beda jauh. Ya, jadi teman-teman NLP belajar mengenai linguistik. Bagaimana kata-kata masuk dalam pikiran perasaan kita. Dan kalau kata-katanya salah arti, salah makna, itu akan berdampak kepada kehidupan Anda dan saya.
Itu yang NLP pelajari. Jadi pertama kali NLP belajar mengenai diri sendiri. Bagaimana saya mengelola kata-kata yang masuk dalam pikiran perasaan saya. Apakah kata-kata yang masuk dalam pikiran perasaan sini ada sebuah kebenaran sehingga mampu membuat hidup saya menjadi lebih excellent. Oke. Lalu kedua, NLP memang dapat menggunakan, karena kita ahli menggunakan kata-kata ke dalam diri, maka kita juga otomatis menjadi peka terhadap kata-kata orang lain. Nah, pada waktu kita peka pada kata-kata orang lain, kalau orang lain itu tidak peka terhadap kata-katanya, yes, kita dapat manipulasi dia. Ya, kita dapat manipulasi dia. Tapi bukan berarti NLP diciptakan untuk memanipulasi. Ya, jadi saya ingin garis bawahi ke sana, karena lalu NLP dapat dipakai untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang, membuat orang mengikuti apa yang Anda mau. Iya, memang betul. Tapi bukan itu tujuan NLP diciptakan. Oke. Nah, betul. Ada orang yang dimarahi santai. Ada yang sedih sekali. Ini bagaimana? Ada orang yang mudah berubah. Ada orang yang sulit berubah. Ini bagaimana? Terima kasih Bu Farida. Akhirnya muncul pertanyaan. Ya, sekarang kita akan lanjutkan karena nanti pertanyaan Bu Farida akan terjawab setelah kita ngikutin ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin menjadi human excellent, karena kita tahu bahwa Anda dan saya suka tidak suka perlu melatih diri untuk mencapai human excellent. Karena Anda dan saya kalau tidak melatih diri akan berdampak tragis tadi. Akan membuat kita akan mengalami banyak kendala-kendala dan masalah dalam kehidupan. Nah, bagaimana Anda dan saya mengawali human excellent tadi? Ya, ada 6 hal. Ya, yang pertama mempunyai tujuan hidup atau visi hidup yang berkualitas. Yang kedua menyadari kondisi belief dan value yang ada dalam pikiran dan perasaan. Yang ketiga memilih kondisi belief dan value yang membatasi, bahkan yang merusak kita. Jadi maksudnya gini, sadari kalau ada belief value yang merusak saya, yang merusak hidup saya. Ya, dan mana belief value yang membangun hidup saya. Nah, kalau saya sudah tahu ada belief value yang membatasi, kalau dalam bahasa kerennya limiting belief. Ya, jadi kalau Anda yang sudah pernah belajar NLP pasti sudah tidak aneh yang namanya limiting belief. Bahkan sampai levelnya destructive belief. Ya, belief yang menghancurkan. Nah, bagaimana kita merubah belief yang membatasi tadi, limiting belief tadi, destructive belief tadi menjadi constructive belief atau resourceful belief atau powerful belief, sama saja. Ya, intinya belief yang mampu membuat hidup kita lebih excellent. Lalu yang kelima, setelah belajar merubah belief yang membatasi tadi, ya, karena tadi pertanyaan Bu Farida itu menjawab keempat sebenarnya. Ya, kan ada yang dimarahi santai, ada yang sedih, itu kan hubungannya sama belief. Gitu kan? Ada orang yang berubah, mudah berubah, ada orang yang sulit, yang keras kepala, mungkin maksudnya Bu Farida seperti itu kan hubungannya sama belief. Gitu kan? Nah, kalau kita mampu merubahnya, maka kita akan mampu berubah. Lalu yang kelima, menganalisa kemampuan diri yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, kalau kita sudah tahu analisa dirinya benar, langkah-langkahnya benar, mulailah melangkah dengan kesadaran penuh. Ya, jadi melangkah perlu dengan kesadaran penuh. Jadi teman-teman, kalau kita belajar NLP, kita belajar fully awareness. Ya, kalau bukan NLP, mungkin kita belajar bagaimana kita hidup dalam mimpi, dalam ilusi. Tapi kalau kita bicara NLP, kita hidup dengan kesadaran penuh untuk mencapai standar kualitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini adalah 6 standar kita mencapai human excellence. Next, Dr. Melda. Halo, Dok. Nah, bagaimana kita mempunyai tujuan hidup atau visi hidup yang berkualitas? Oke, next. Teman-teman, banyak dari kita pengen makmur. Ini saya kasih contoh. Kalau Anda dan saya pengen kaya, mungkin kalau saya tanya siapa di antara Anda yang pengen kaya, mungkin 90% di sini jawabnya mau begitu ya. Karena kalau saya tanya siapa yang mau miskin, mungkin banyak yang bilang nggak mau kan begitu ya. Oke, kalau saya mau kaya, saya mau makmur. Pertanyaannya, kalau Anda kaya, kalau sekarang Anda punya uang 100 miliar, gitu tiba-tiba hadir di depan Anda, ya, lalu apa yang mau Anda lakukan? Ya, kalau Anda mau kerja, saya mau kaya, saya mau dapat duit banyak. Oke, tujuan kaya itu apa? Tujuan punya uang banyak itu apa? Nah, kami di NLP membedakannya menjadi 6, ya, menjadi 5, yaitu human doing, human knowing, human having, human relating, dan human being. Next. Ya, jadi teman-teman, ya next, betul.
tujuan hidup dipengaruhi oleh intention niat kita yang mendasari. Ya, apakah niatnya adalah human doing sampai dengan being tadi? Next. Nah, ciri-ciri orang yang tujuannya human doing itu adalah orang-orang yang berorientasi pada aktif. Yang penting lakukan aja, nggak usah mikir lah. Ya, yang penting aktif. Kalau saya sudah lakukan, saya sudah tuntaskan pekerjaan saya puas. Jadi jadi teman-teman ini cerita ini juga boleh buat analisa Anda dan saya. Kalau Anda tipe orang yang puas karena Anda telah menuntaskan satu pekerjaan dan puas dan berhenti sampai di situ, maka teman-teman ada di level yang namanya human doing. Nah, akan berbeda dengan orang-orang yang masuknya di level human knowing. Human knowing ini apa? Orang yang fokus pada ilmu, orang yang haus ilmu. Gitu kan? Tapi dia hanya puas kalau berilmu. Misalnya, setelah saya lakukan, saya akan bertanya ke dalam diri saya. Saya belajar apa dari ini? Nah, orang-orang yang suka reflektif, saya belajar apa dari peristiwa ini? Saya melakukan ini, saya belajar apa dari sana? Nah, itu human knowing. Ya, orang yang dia akan puas kalau dia belajar. Ya, orang ini adalah orang yang haus ilmu. Teman-teman, tapi kalau kita puas di sini dan kita merasa sudah cukup karena kita berilmu, hati-hati, Anda akan berhenti di level yang namanya human knowing. Next. Nah, ada lagi orang yang intentionnya itu having. Having itu punya. Yang penting saya kaya raya. Yang penting saya dapat nikmatin hidup. Yang penting saya sudah aman dan nyaman. Mau cari apa lagi? Duit udah banyak. Gitu kan. Rumah sudah 10. Ya, mobil sudah Ferrari. Di tabungan sudah ada 100 miliar, 1 triliun. Mau apa lagi? Sudahlah. Waktunya menikmati hidup. Oke, dan dia puas sampai di situ. Teman-teman, orang ini berhenti di human having. Ya, dia belum excellent. Dia akan mengalami banyak masalah dalam kehidupannya kalau dia berhenti di sini. Ya. Ada lagi level yang keempat, yang namanya human relating. Waduh, saya kalau punya uang, kalau saya nggak memberikan kepada sesama, kayaknya ada yang kurang nih. Gitu kan? Maka saya pengen juga bantu orang lain. Saya pengen menyumbang. Ya, orang-orang yang human relating ini adalah orang-orang yang kalau ada bencana dia yang paling duluan nyampe. Gitu kan? Dia punya keinginan betul untuk menolong orang lain. Ya, kadang-kadang harta nomor 2. Ya, kalau di beberapa komunitas yang penting happy kumpul. Ya, nggak punya uang yang penting ngumpul. Pernah dengar istilah itu ya? Gitu ya kan? Ya, yang penting ngumpul gitu kan. Nah, itu orang yang mementingkan relating. Ya, orang yang pengen punya banyak teman, orang yang kepuasannya kan dihargai orang, karena dihormati banyak orang. Dan kalau kita berhenti karena orang sudah menghormati kita, kalau kita berhenti karena kita sudah dihargai banyak orang, kalau kita berhenti karena kita sudah banyak teman dan kita merasa puas dan selesai, ya, saya sudah cukup hidup saya karena saya sudah nolong banyak orang, karena saya sudah membantu orang pada waktu kesusahan, karena saya sudah menolong orang pada waktu ada bencana alam, dan saya sudah cukup, saya sudah merasa berharga. Hati-hati teman-teman, Anda berhenti di level yang namanya human relating. Karena kita tidak diciptakan untuk doing, kita tidak diciptakan untuk knowing, kita tidak diciptakan untuk having, kita even tidak diciptakan untuk relating. Kita diciptakan untuk menjadi human being. Jadi manusia yang utuh, manusia sesungguhnya manusia. Nah, seperti apa manusia yang sesungguhnya manusia? Next. Human being adalah orang yang fokus dengan mengaktualkan kemanusiaannya, dengan fokus pada tujuan hidupnya. Jadi teman-teman, human being itu berhubungan dengan vision hidup kita. Human being itu berhubungan dengan calling Anda, panggilan hidup Anda. Setiap dari kita itu punya panggilan hidup yang sangat spesifik. Setiap dari kita punya panggilan hidup yang berbeda setiap orangnya dari Sang Maha Pencipta. Dan kita perlu menggali itu. Kira-kira Tuhan menciptakan saya untuk apa? Ya. Nah, pada waktu kita mengaktualkan tujuan hidup kita, disitulah kita menjadi human being. Ya, salah satu contoh yang menarik ya kalau teman-teman perhatikan cerita mengenai Nabi Musa. Nabi Musa itu kan backgroundnya adalah seorang pangeran di sebuah kerajaan Mesir, di kerajaan Mesir. Ya kan, dia adalah pangeran di kerajaan Mesir, hidupnya sudah enak, sudah having gitu kan, udah punya temennya banyak. Gitu kan,
ya udah segala macam lah. Ya, tetapi dia tahu bahwa panggilan hidupnya bukan jadi pangeran. Tujuan hidupnya membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan pada waktu dia mengaktualkan dirinya, maka dia mengaktualkan kemanusiaan Musa dan jadilah dia nabi. Kalau dia tidak mengaktualkan itu, maka tidak ada yang kenal Nabi Musa. Ya, ini contoh ya teman-teman ya. Ya, contoh bagaimana orang yang mengaktualkan dirinya. Semua nabi yang kita baca itu adalah contoh, adalah manusia-manusia yang telah mengaktualkan kemanusiaannya pada tujuan hidupnya. Ya, itulah yang namanya human being. Next. Ya. Jadi tujuan menjadi makmur itu hanya senjata, hanya alat saja, hanya alat untuk mewujudkan visi misi kita sesuai dengan tujuan pencipta kita secara spesifik. Ya, next, contohnya apa? Di situ teman-teman pernah dengar yang namanya Ki Hajang Dewantoro. Ya, ing ngarso sung tolodo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Ya, nyalakan pelita, terangkan cita-cita. Kalau tidak ada Ki Hajang Dewantoro, tidak ada Indonesia merdeka, teman-teman saat ini. Ya, dia mengaktualkan dirinya dengan dunia pendidikan. Mother Teresa, ya, dia mengaktualkan dirinya dengan apa? Dengan menolong orang-orang yang paling terlantar di India. Ya, dia mengajarkan kepada kita mengenai kekuatan, kuasa dari cinta. Mahatma Gandhi, ya, menjadi terkenal bagaimana dia mampu membuat India merdeka tanpa perang. Ya, dia mampu membuat India, negara India merdeka tanpa perang. Ya, teman-teman, ini contoh-contoh orang yang mengembangkan human excellence-nya. Selain para nabi, teman-teman ya. Kalau nabi udah pastilah kita nggak perlu ceritakan lagi ya. Ya, tapi ini adalah manusia-manusia yang muncul, teman-teman. Ada Bung Karno, ya. Kalau di Afrika itu ada Nelson Mandela. Ada ciri-ciri orang yang mampu mengaktualkan kemanusiaan dia, mencapai human excellence-nya karena dia punya tujuan hidup. Ya, next. Ya, hal ini disebabkan karena mereka sadar betul tujuan pencipta menciptakan manusia. Next. Nah, teman-teman, supaya Anda dan saya tidak gagal perform sebagai human, maka kita perlu paham apa tujuan Tuhan menciptakan manusia. Nah, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah cuma satu, teman-teman. Agar manusia menjadi pemimpin yang berkualitas. Tidak ada ceritanya, saya cuma ngikut aja deh. Ya, kamu aja follower. No, saya diciptakan untuk jadi pengikut. No, kita semua diciptakan sebagai pemimpin. Kalau tidak menjadi pemimpin, Anda gagal perform. Dan pada waktu kita gagal perform, teman-teman, maka kita akan berakibat tragis. Ya, kita perlu paham bahwa Anda dan saya adalah pemimpin. Itu sebabnya NLP paling kuat dengan kata-kata, what is your choice? Apa pilihan hidupmu? What is your decision? Apa keputusanmu? It's not other decision. Itu bukan karena keputusan orang lain. Kehidupan kita bukan karena keputusan orang lain. Kehidupan Anda dan saya 100% karena keputusan saya. Gitu ya, teman-teman. Ya. Ada yang bilang, Pak, peran Tuhan di mana? Waduh, saya agak susah kalau jawab ini, teman-teman. Tapi menariknya begini. Ya, ada salah satu nabi yang sangat bijak, dia mengatakan begini. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia. Kalau manusia itu tidak mau mengubahnya. Ya, jadi jangan tanyakan peran Tuhan di mana. Tanyakan peran Anda di mana. Tanyakan apa yang mau saya ubah dalam hidup ini. Sehingga nasib saya berubah. Karena Tuhan tidak akan mengubah nasib saya. Kalau saya tidak memutuskan untuk mengubahnya. Loh, kenapa begitu? Karena Tuhan menciptakan kita sebagai pemimpin. Dan pemimpin wajib membuat keputusan. Wajib menentukan pilihan dalam hidup ini. Itulah ciri-ciri pemimpin yang berkualitas. Kalau pemimpin yang ragu-ragu ngambil keputusan, itu jadi apa ya? Ya jadi dongok istilahnya gitu ya. Kita nggak akan memilih pemimpin yang ragu-ragu kan? Kita memilih pemimpin yang berani ambil keputusan. Ya, dan berani terima konsekuensi kan begitu, teman-teman. Itu ciri-ciri pemimpin yang berkualitas. Next. Jadi teman-teman, tolong perhatikan bahwa kemanusiaan kita akan sempurna pada waktu kita menjadi pemimpin dalam kehidupan ini. Ya, bukan hanya berhenti bahwa kemanusiaan kita
ya akan berhenti dengan menolong orang lain. Menolong orang lain itu adalah bagian dari kepemimpinan saya. Ya, menolong sesama adalah bagian dari kepemimpinan saya. Peduli pada makhluk hidup itu adalah bagian dari kepemimpinan saya. Tapi saya akan gagal menjadi pemimpin kalau saya hanya menolong orang tanpa memimpin diri saya dan memimpin situasi. Ya, jadi being human is being leader. Being leader is being human. Menjadi pemimpin adalah menjadi manusia yang manusiawi. Next. Nah, kalau kita paham bahwa Anda dan saya ditakdirkan sebagai pemimpin, lalu apa yang kita perlu latih dalam hidup ini, teman-teman? Ada begitu banyak, ya, dan itu satu-satu kita pelajari di NLP. Vision. Ya, vision itu adalah panggilan kita. Passion, hasrat kita, komitmen kita dilatih. Ya, jadi teman-teman, kalau Anda tidak punya vision, Anda telah melawan takdir Anda. Dan segala sesuatu yang melawan takdir akan berakibat tragis. Passion, kalau Anda tidak punya passion, Anda telah melawan takdir Anda. Dan pada waktu Anda melanggar takdir Anda, akan berakibat tragis. Komitmen. Seorang pemimpin pasti punya komitmen. Kalau kita belum komitmen, belajarlah komitmen. Karena tidak komitmen berarti melawan takdir kita sebagai manusia dan akan berakibat tragis. Vigilance. Vigilance itu adalah menjaga, ya, menjaga, ya, menjadi apa namanya? Ya, penjagaan diri, penjagaan martabat itu vigilance. Ya, konsisten. Ya, endurance, punya daya tahan, punya compassion. Ya, mampu menginspirasi diri sendiri dan orang lain, mampu berinovasi dan mampu punya kebijaksanaan. Ini yang kita latih, teman-teman. Dan itu tidak milik satu orang, itu milik Anda dan saya, itu hak Anda. Setiap dari kita punya hak untuk punya wisdom. Setiap Anda dan saya punya hak untuk berinovasi. Setiap Anda dan saya punya hak untuk punya kemampuan menginspirasi diri sendiri dan orang lain. Ya, kita punya, ini kita punya semua. Hanya kita perlu melatihnya. Ya, jadi tidak ada orang yang dilahirkan nggak punya komitmen. No, itu pilihan. Nggak ada orang yang dilahirkan itu nggak punya inovasi. Pak, saya nggak kreatif. No, itu pilihan, tidak kreatif. Ya, karena kreativitas itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Teman-teman, saya pernah ketemu orang yang datang kepada saya dan mengatakan begini, Pak Steph, Bapak nggak tahu ya, saya ini dari kecil memang nggak kreatif. Saya tuh susah untuk kreatif. Dia kasih bukti-bukti kepada saya. Ya, betapa dia tidak kreatif. Dia ingin membuktikan kepada saya salah. Dia mengatakan bahwa setiap manusia dilatih kreatif. Sampai akhirnya saya mengatakan kepada anak ini, ya bukan anak sih, dia sudah bapak. Pak, Bapak tahu sungguh mengagumkan saya. Kenapa Pak? Bapak tahu nggak, setengah jam lebih Bapak begitu kreatif membuktikan kepada saya bahwa Bapak tidak kreatif. Gila loh teman-teman. Bapak ini menggunakan kreativitasnya untuk menghancurkan dirinya. Saya bilang gitu, Pak, Bapak begitu kreatif. Tapi kreatifnya salah. Buat apa sih Bapak kreatif membuktikan kepada saya bahwa Bapak tidak kreatif? Karena semua yang Bapak ceritakan kepada saya itu membuktikan bahwa Bapak kreatif. Mari kita gunakan kreativitas kita untuk sesuatu yang lebih berguna daripada hanya membuktikan kepada saya bahwa Bapak tidak kreatif. That's a human. Itulah manusia, teman-teman. Ya, next. Oke, next. Nah, karena itu yang kita perlu pahami adalah banyak orang hidup tanpa tujuan. Yang penting punya status. Yang penting punya teman. Yang penting saya punya tim saya jualan. Tapi saya nggak punya tujuan, kenapa tim saya jualan? Yang penting saya diterima di kelasku. Ya, yang penting saya jadi guru di kelasku. Terus kalau udah jadi guru di kelasku ngapain? Ya kan keren, ada statusnya. Guru kelasku loh. Ya, tapi tujuannya apa jadi guru kelasku? Ya, ini contoh ya teman-teman ya. Next. Seseorang yang hidup tanpa tujuan itu seperti kita memimpin kapal, terombang-ambing tanpa arah, hidup jadi tidak jelas. Next. Dan itulah menjadi sumber penderitaan, teman-teman. Next. Wih, keras, Pak. Aduh, ya, terima kasih. Apa yang keras, Pak Sapriyadi? Ya. Nah, teman-teman, nah, bagaimana hidup itu menjadi berkualitas? Next. Next. Dengan cara menjadi pemimpin yang berkualitas. Nah, pemimpin yang berkualitas dimulai dengan tujuan yang berkualitas. Jadi kembali lagi, teman-teman.
Gitu kan, hidup tanpa tujuan membuat penderitaan, dan itu kan hidup kita nggak berkualitas. Dan kalau kita mau berkualitas, kita harus memilih. Ya, saya sangat betul-betul menginspirasi teman-teman untuk ayo kita memutuskan. Mulai hari ini saya memutuskan ingin menjadi pemimpin yang berkualitas. Kalau saya sudah memutuskan mau menjadi pemimpin yang berkualitas, dimulai dengan tujuan yang berkualitas. Apa? Ya. Bapaknya istri saya. Oke, terima kasih. Nah, tujuan yang berkualitas, kita perlu belajar membuat keputusan yang berkualitas. Jadi itu memang menjadi urutan ya teman-teman. Next. Bagaimana membuat keputusan yang berkualitas? Pahami visi Anda dalam hidup. Next. Karena human excellence dimulai dari visi yang berkualitas. Next. Karena visi yang tidak tepat, itu akan membuat kita salah jalan dan membuat kita mudah menyerah. If the vision is not strong enough, maka saya menjadi bagian dari visi yang salah. Next. Nah, teman-teman, ini penting. Ini penting. Kalau teman-teman mau mencari visi dalam hidup ini, ada 3 kriteria. Yang pertama adalah bahwa vision itu harus berkualitas, konstruktif, membangun, bukan menghancurkan. Saya punya visi, gitu kan, untuk menghancurkan Indonesia. Nah, itu bukan visi yang konstruktif, itu destruktif kan gitu ya. Saya punya visi membangun Indonesia. Nah, itu konstruktif kan gitu. Ya, jadi pilihlah visi itu yang konstruktif, yang membangun kemanusiaan, yang punya kepedulian. Jadi bukan, artinya gini, di awal saya mengatakan apakah peduli pada kemanusiaan dan pada manusia dan makhluk hidup itu adalah kemanusiaan, ya kan? Saya bilang melampaui. Artinya kita harus ke sana dulu. Kalau kita tidak ke sana, ya itu sudah bukan manusiawi, sudah pasti, gitu kan? Jadi perlulah punya visi yang konstruktif, ya. Lalu bukan hanya konstruktif, tapi beyond and relevant, melampaui zamannya dan relevan. Contoh, kita sekarang lagi bikin yang namanya LMS, Learning Management System, kelasku Learning Management System. Ya, kelasku ada karena ada visi. Nah, visinya apa? Gitu kan? Yes, great leadership adalah khalifah yang tidak hanya menjual bungkus tapi jual nilai. Ya, betul. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman, kalau kita bikin LMS sekarang itu sebenarnya kita bukan melampaui zaman, kita beradaptasi dengan zaman. Kapan kita disebut melampaui zaman, teman-teman? Kalau kita membuat kelasku ini sebelum ada COVID. Nah, itu nampaknya melampaui zaman, gitu kan? Tapi karena ada COVID, kita tahu bahwa sekarang ini zamannya digital. Nah, kita buat. Nah, itu namanya beradaptasi dengan zaman. Bagus nggak? Bagus daripada enggak. Daripada jadi dinosaurus kan gitu ya. Daripada kita jadi orang yang ketinggalan zaman, bagus. Paling tidak kita ngikutin zaman. Tapi yang namanya visi itu bukan yang ngikutin zaman. Visi itu melampaui zaman, tapi relevan. Gitu kan? Dan dia harus bernilai. Ya, jadi kalau teman-teman punya visi, pastikan 3 kriteria ini. Next. Oke. Nah, yang kedua, tadi yang pertama kan mulailah dengan visi. Ya, mulai dengan tujuan hidup. Dan yang kedua, menyadari kondisi, belief dan value yang ada dalam pikiran perasaan teman-teman. Next. Jadi kata-kata yang masuk, bukan sebelum ini, Dok. Ya, kata-kata atau ucapan yang dipercaya sebagai suatu kebenaran itu disebut sebagai belief. Sekali lagi, kata-kata, ucapan yang masuk dalam pikiran perasaan teman-teman, kata-kata nonverbal yang masuk dalam pikiran teman-teman, dan teman-teman percaya sebagai kebenaran, itu adalah disebut sebagai belief atau keyakinan. Oke, next. Ya, ini next terus. Ya, ini kan saya teman-teman saya ulangin. Sorry. Tetap di situ, Dok. Ya, jadi tolong teman-teman, tolong perhatikan NLP ada di mana? Paling bawah. Kata-kata. Kata-kata apa yang masuk dalam pikiran perasaanmu? Itulah NLP, teman-teman. Yang mempengaruhi pikiran perasaanmu sehingga kau mengambil keputusan melakukan sebuah perbuatan yang akhirnya membuat hidupmu menjadi berarti atau tidak berarti. Tergantung perbuatan kita berkualitas atau tidak berkualitas. Hidup kita mau berantakan, masuk dalam penjara karena kecanduan narkoba, atau hidup kita mau berarti,
karena kita mampu membangun sesuatu yang berarti bermakna buat sesama, itu tergantung dan dimulai dari kata-kata awalnya apa. Ya, kalau kata-katanya destruktif akan menghasilkan kehidupan yang destruktif. Kata-katanya konstruktif akan menghasilkan kehidupan yang konstruktif. Next. Nah, kita perlu pahami bahwa belief itu punya struktur, baik verbal maupun non-verbal. Ada yang terucap, sesuatu yang saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah belief yang verbal. Sesuatu yang teman-teman rasakan di dalam pikiran perasaan yang tidak terucap itu non-verbal. Dan belief itu tidak bicara logis atau tidak logis. Pokoknya saya percaya. Saya percaya bahwa di samping saya ada hantu. Masa sih iya ada hantu di sebelah saya? Ah, itu belief. Logis atau nggak logis nggak penting. Pokoknya kalau saya percaya, ya itu belief, gitu kan? Ya. Dan karena saya percaya, menentukan keputusan saya dalam bertindak. Kalau saya benar-benar percaya di samping saya ada hantu, dan saya memutuskan untuk takut sama hantu, kecuali kalau saya memutuskan untuk bersahabat dengan hantu gitu ya. Tapi kalau saya memutuskan untuk takut sama hantu, ya kan, maka keputusan saya lari, saya tinggalin kelasku kan begitu. Ya, jadi karena itu bukan bicara logis atau tidak logis. That's a belief. Nah, lanjut. Next. Nah, karena itu teman-teman tidak masalah belief kita itu mau seperti apa, tapi tidak penting belief kita logis atau tidak, tapi penting belief kita ini merusak atau membangun. Nah, inilah yang NLP ajarin teman-teman. Inilah yang NLP bicara. What is your belief? Belief kamu limiting atau enggak? Membatasi apa enggak? Konstruktif atau destruktif? Tapi yang saya ajarkan kepada Anda, teman-teman, lebih dari sekedar constructive and destructive belief. Yang saya ajarkan pada teman-teman adalah belief Anda benar atau salah. Nah, ini memang tidak banyak teman-teman sahabat-sahabat di NLP mau mengatakan ini. Apa kita punya belief yang salah atau belief yang benar? Next. Ya, bagi saya belief-belief ini adalah belief-belief yang merusak. I'm too old, saya terlalu tua, saya tidak cukup pintar. Ya, ada 10. Ya, ada 10 ya top 10. 10 belief yang paling keren yang membuat hidup kita menderita. Saya terlalu tua. Saya tidak cukup pintar. I'm not smart enough. Ya, sebelah kiri ya teman-teman baca ya. I'm not educated. Saya bukan S1, saya cuma lulusan SD. I'm afraid of crying and falling. Saya takut mencoba. Jangan gantungkan cita-cita setinggi langit. Jangan punya cita-cita terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Saya takut punya cita-cita, saya takut mencoba. You have to have money to make money. Kamu harus punya, saya nggak mungkin sukses dalam hidup ini. Kenapa? Karena kalau mau kaya harus punya uang. Harus punya uang untuk mancing uang. Teman-teman, kalau teman-teman punya belief-belief ini, saya menganjurkan cepat-cepatlah bertobat. Ya, tapi pilihan sih, ini anjuran ya, bukan pemaksaan ya teman-teman. Karena kan itu kan hidup Anda. Oke, ya. I have already tried everything. Saya sudah coba segalanya dan gagal total. It's selfish of me to want more. Aduh, hidup ini harus bersyukur. Kalau pengen lebih itu namanya egois. Ya, pembenaran diri teman-teman. I don't feel that I really deserve it. Saya rasa saya nggak layak. Saya memang layaknya hidup menderita. Terlalu banyak dosa dalam hidup saya. Jadi kayaknya kalau saya kaya raya itu nggak layak saya kaya. Gitu kan? Ya, I don't have the willpower. Saya tidak punya kuasa untuk punya keinginan. Ya, so all the good ones are taken. Ya, semua hal yang baik sudah diambil orang lain. Jadi teman-teman kalau Anda punya 1 di antara 10 ini, jangan khawatir Anda tidak sendirian. Ya, karena ini adalah top 10 self-limiting belief yang terkenal di seluruh dunia. Banyak orang juga punya belief ini. Ya. Tapi saya hanya mengatakan begini, kalau Anda punya belief ini akan membuat Anda menderita. Kalau kita punya cara untuk hidup lebih bahagia, kenapa Anda memutuskan untuk menderita? Ya, nah nanti ada lagi yang lain, ada core-nya nih, core limiting belief. Saya butuh cinta. I need love and approval from those significant to me. Ya. Ya, saya butuh cinta dari pasangan saya. Kalau pasangan saya tidak mencintai saya, hidup saya tidak berarti. You are my everything. Kayak lagu aja gitu ya. Ya kan? Kaulah sumber kebahagiaanku.
Ya, teman-teman. Ya, ini biasa anak muda nih. Putus cinta, bunuh diri karena kaulah sumber kebahagiaanku. Kenapa? Hanya Tuhan yang boleh dipercaya, teman-teman. Kalau Anda percaya pada manusia, Anda sudah memutuskan untuk hidup penuh dengan penderitaan. Ya, to be worth, I must achieve and success. Ya, I do making no mistake, gitu kan? Ya teman-teman, ini teman-teman baca sendiri deh ya. Ya, ini core belief ya, saya nggak akan bacain. Ya, next. Ini kayaknya Pak Rosa bahagia banget. Ya, oke. Ini ada kebohongan nih teman-teman. Dia membuat saya jengkel. Ya, itu paling enak kan? Dia membuat saya marah. Kau menyakiti hatiku, gitu kan? Itu semua kebohongan teman-teman, belief yang merusak. Ya, belief yang benar adalah ya, saya memutuskan untuk jengkel karena ucapan dan perbuatan dia tidak sesuai dengan kemauan saya. Itu kebenaran. Kenapa? Karena saya memutuskan. I'm a leader. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat saya jengkel, bukan dia membuat saya jengkel, tapi saya memutuskan untuk jengkel dengan perbuatan dia. Beda loh teman-teman. Next. Nah, ini contoh-contoh constructive belief, teman-teman. Ya. I'm a leader. Saya adalah pemimpin. I have all the resource I need. Saya sudah punya cukup sumber daya untuk mencapai visi saya. Ya, I'm fully responsible to achieve my vision. Ini adalah tanggung jawab saya 100% untuk mencapai tujuan saya. Bukan tergantung orang lain, tapi tanggung jawab saya. Semua masa lalu saya, sekali lagi saya ucapkan teman-teman, semua masa lalu saya, baik buruk maupun baik, adalah hadiah yang Tuhan berikan, yang berguna sebagai pembelajaran bagi visi saya. Saya bertemu dengan seseorang yang masa kecilnya penuh dengan penderitaan. Ya teman-teman, ya digebukin sama orang tuanya, dipukulin sampai berdarah-darah. Jadi kalau ada kesalahan, itu kalau nggak dipukul sampai, kalau nggak berdarah itu nggak selesai mukulnya teman-teman. Itu membuat hidupnya penuh dengan ketakutan, dia paling takut sekali berbuat salah. Ya, dan dia selalu merasa hidupnya nggak beres. Dia merasa dia dia merasa nggak berdaya dan dia merasa tidak berharga. Karena dari kecil sampai dengan dewasa, gitu kan, dia selalu hidup dengan kekerasan dari orang tuanya. Dia juara kelas, ya dia juara kelas. Kenapa? Karena kalau dia nggak juara kelas, kepalanya benjol. Teman-teman, ternyata masa lalu itu berguna. Masa lalu itu membuat dia menjadi seorang yang sangat cerdas. Masa lalu itu membuat dia menjadi orang yang sangat memahami manusia. Masa lalu itu membuat dia menjadi orang yang dapat dipercaya. All my past, masa lalu saya, buruk maupun baik, itu adalah hadiah berharga yang sangat berguna untuk masa depan saya, untuk visi saya. Dan yang terakhir, all my problem is my useful homework. Semua masalah saya adalah PR yang berguna. Jadi kalau Anda punya masalah dalam hidup ini, semua masalah Anda, teman-teman, jangan khawatir. Kalau Anda dan saya hari ini punya masalah, marilah kita bersyukur. Bukan karena bersyukur, tapi karena saya tahu itu adalah PR yang berguna yang Tuhan berikan untuk saya menjadi leader yang punya kualitas. Makin besar masalahnya, itu artinya makin besar Anda dilatih untuk menjadi leader yang berkualitas. Ini adalah ciri-ciri constructive belief. Next. Nah, jadi teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa belief itu bukan lagi bicara konstruktif atau destruktif. Mari kita mulai dengan sesuatu yang lebih konkret. Kebenaran atau kebohongan. Next. Kalau kita punya belief-belief yang penuh kebohongan, kebohongan-kebohongan ini akan membuat Anda hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketidakpastian, harapan palsu, marah, kecewa, sakit hati. Mari kita lihat tadi, destructive belief. Boleh kembali ke belief yang top 10 tadi, Dr. Melda. I'm too old, membuat Anda kehilangan harapan. Saya tidak cukup semas. Ini semua membuat belief-belief yang membuat Anda hidup dalam ketidakpastian. Ya, mari kita lihat lagi. Ya, itu adalah kebohongan. Jadi teman-teman, mari kita hidup dalam kebenaran.
Mulailah dengan kata-kata yang benar yang masuk dari hidup kita. Mulailah dengan kata-kata yang benar, teman-teman. Jangan mulai dengan kata-kata yang kebohongan. Ya, mohon maaf kalau ada di antara teman-teman yang masih percaya dengan semangat pagi, gitu kan? Kami dari NLP kami tidak percaya bahwa hari ini adalah pagi, hari ini adalah malam. Karena saya selalu belajar mulai dari kebenaran. Malam katakan malam, pagi katakan pagi. Benar katakan benar, salah katakan salah. Ya, mulailah dari situ. Jangan belajar menipu diri. Iya Pak, tapi kan pikiran manusia tuh bodoh. Dia nggak tahu akan kebenaran. Siapa bilang? Siapa bilang bahwa kita ini nggak kenal kebenaran? Buktinya, jangan pikirkan kuda hijau. Yang pikir apa? Kuda hijau. Apakah itu membuktikan otak kita bodoh? No, teman-teman. Pada waktu saya bilang jangan pikirkan kuda hijau dan Anda kepikir kuda hijau, itu membuktikan Anda cerdas. Anda mampu mengkasih, kalau kita bicara di dalam ilmu komputer ya, kita mampu melakukan login. Ini yang nggak boleh. Langsung kita kasih marking. Jangan pikirkan kuda hijau, kepikir kuda hijau, betul kan? Itu di marking. Ini yang nggak boleh. Langsung kita kepikir kuda lain. Cerdas bukan? Jangan dibalik maknanya, sahabatku. Gitu kan? Jangan pikirkan kuda hijau dan kita kepikir kuda hijau itu membuktikan cerdas, bukan membuktikan kita bodoh. Menerima bahwa kita bodoh, menerima bahwa otak kita bodoh, itu kita hidup dalam ilusi. Ya, jadi teman-teman, mari kita mulai dari segala sesuatu yang benar apa adanya. Next. Nah, kalau hidup dalam kebenaran, kita akan terbebas dalam perasaan destruktif. Kita akan hidup dalam kepastian, kebahagiaan dan kesuksesan. Contoh tadi, ya kan? Saya leader. Masa lalu saya itu adalah hadiah yang berguna. Kita jadi punya harapan nggak? Semua masalah adalah PR untuk saya selesaikan. Kita jadi punya harapan yang jelas nggak? Kita jadi hidup dengan kepastian nggak? Iya. Nah, itulah namanya hidup dalam kebenaran, teman-teman. Next. Jadi, rubahlah belief yang merusak tadi dengan belief yang membangun. Gimana caranya? Next. Ya, karena manusia sudah disediakan segala sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penciptaan. Next. Ya, mulailah analisis kemampuan diri untuk mencapai tujuan. Next. Loh, kok nggak ada yang itu ya dok ya? Jadi bagaimana kita merubah? Ini harusnya ada satu slide. Oh, yang ini 46, ya. Nah ini. Oh, di hide dok, tolong di unhide dok. Oke. Ya. Nah ini cara merubah belief yang merusak dengan mempertanyakan kebenaran. Jadi teman-teman, kenapa NLP itu belajar nanya? Kalau Anda ketemu orang yang baru belajar NLP, Anda pasti sebel sama dia. Kenapa? Kepo apa-apa ditanyain. Ya, apalagi kalau kita bicara praktisioner tuh, belajar metaprogram itu kan belajar bertanya. Tapi kenapa kita belajar bertanya? Kita perlu paham teman-teman, karena kita ingin memastikan belief kita adalah belief yang benar, bukan belief yang merusak. Contoh, saya punya belief, saya tidak mampu melakukannya. Saya tidak akan mampu melakukannya. Pernah ya punya belief itu ya? Nah, sekarang kita bertanya, benar nggak saya nggak mampu? Nah, pertanyaan itu dimulai dengan apa? Apakah penting bagi saya untuk melakukannya? Saya tidak akan mampu melakukannya. Kan mulai kalimatnya apa? Saya tidak akan mampu melakukannya. Mulai dengan pertanyaan, apakah penting bagi saya melakukannya? Hal baik apa yang terjadi kalau saya melakukannya? Hal buruk apa yang terjadi jika saya melakukan? Jadi kalau saya melakukan itu, hal baiknya yang terjadi apa? Hal buruknya apa? Sebaliknya, kalau saya tidak lakukan, hal baiknya apa? Hal buruknya apa? Dari situ kita tahu penting atau tidak saya lakukan. Kalau penting dan saat ini saya tidak mampu, maka pertanyaan berikutnya. Yang paling bawah, pertanyaan bawah. Apa saja yang perlu saya persiapkan dengan detail supaya saya mampu? Kenapa? Karena tidak ada yang Anda tidak mampu. Kita manusia bro. Manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dan kita diciptakan sebagai pemimpin. Sebagai wakil Tuhan. Gitu kan? Sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai wakil dari Sang Pencipta. Dan salah satu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kemampuan untuk mewujudkan apa yang penting dalam hidup kita. Nah, jadi pertanyaannya bukanlah apakah saya mampu atau tidak.
Pertanyaannya adalah apakah saya mau memutuskan untuk mampu atau tidak. That's NLP, teman-teman. Next. Next. Nah, setelah itu mulailah analisa kemampuan diri yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Caranya gimana? Ini dia. Sebagai pemimpin, kita harus buat keputusan. Kalau tidak membuat keputusan, maka kita bukan pemimpin. Kalau kita bukan pemimpin, akan berakibat tragis. Maka teman-teman dari kata-kata Anda mampu lihat orang ini tragis atau enggak hidupnya. Contoh, kalau Anda ketemu orang yang terlalu banyak menggunakan kata terserah, Anda sudah tahu ini akan berujung tragis. Kalau terserah hanya dipakai untuk hal-hal yang sederhana, nggak apa-apa. Hari ini mau makan apa? Terserah. Boleh kan? Boleh. Tapi kalau dikasih makanan jangan nolak dong. Gitu kan? Ya. Besok mau kemana? Terserah. Gitu kan? Ya. Nanti sama di kelasku mau ngambil kelas yang mana? Terserah. Nggak apa-apa. Itu masih oke, teman-teman. Gitu kan? Ya. Lusa mau jalan-jalan kemana? Terserah. Minggu depan mau kawin sama siapa? Terserah. Ya, makanya hati-hati teman-teman. Gitu kan? Hati-hati gitu kan? Ya, jangan terlalu banyak menggunakan kata terserah karena apapun yang Anda putuskan ada konsekuensi. Dan perlu bertanggung jawab. Jadi, teman-teman, kalau saya buat keputusan harus terima konsekuensi dan bertanggung jawab. Saya putusin makan aja harus ngunyah sendiri kan? Kan konsekuensi kan nggak mungkin diwakilkan orang lain kan? Saya mau kenyang, saya lapar pengen makan. Supaya kenyang. Konsekuensinya ngunyah sendiri kan, masa dikunyain orang? Konsekuensinya kan perlu nelen sendiri. Masa orang lain yang telenin? Kan nggak mungkin ya teman-teman. Gimana kita mau makan, konsekuensinya suruh orang lain yang buat. Orang lain yang nelen, orang lain yang ngunyah. Yang kenyang orang lain. Karena apa? Kita melawan takdir teman-teman. Kalau saya buat keputusan, saya pribadi yang harus terima konsekuensinya. Bukan orang lain. Dan kalau saya makan, pasti ada akibat. Akibatnya apa? Pengen buang air. Karena saya makan. Nah, hanya manusia, teman-teman. Kalau buang air, itu cari toilet. Suruh bayar 5.000 bayar. Kenapa? Karena kita belajar jadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau memastikan perbuatannya tidak merugikan orang lain. Ya, kalau kita buang air sembarangan, kita pasti diusir. Gitu kan? Kenapa? Karena kita telah melanggar hukum sebagai manusia. Bertanggung jawab. Yang makan kita masa orang lain yang rugi kan nggak boleh, gitu kan? Maka tanggung jawab itu bukan sesuatu yang diucapkan, tanggung jawab itu sesuatu yang dilakukan. Teman-teman kalau mau buang air datang ke kelas sama gurunya kan nggak ngomong gini, Pak guru izin Pak mau bertanggung jawab atas perbuatan saya makan, kan nggak begitu ya? Ya kan? Anda kalau mau ke toilet Anda bilang sambil pelan sambil malu-malu, Pak izin ke belakang. Itu ciri orang bertanggung jawab. Nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu ngomong, nggak perlu ribut-ribut. Lakukan badan. Kalau kamu sudah mengambil keputusan, ada konsekuensi yang merugikan orang lain, tanggung jawab. Selesai. Orang yang teriak-teriak itu cenderung tidak tanggung jawab, teman-teman. Ya, dan orang yang tidak bertanggung jawab, itu dia telah melawan takdirnya sebagai manusia. Dan orang yang melawan takdir akan berakibat next. Nah, jadi kalau Anda buat keputusan, suruh orang lain yang ngambil konsekuensi, dan orang lain yang terima tanggung jawab, itu bukan pemimpin. Ya, ada ibu tadi bilang, Pak, saya pengen suami saya setia. Oke, apakah ibu sudah memutuskan suami ibu setia? Ya, itu keputusan saya. Dia sudah selingkuh loh, nggak masalah Pak. Masa lalu biarlah berlalu, tapi ke depan saya mau suami saya setia. Oke. Kira-kira Bu, apa saja yang mau Ibu lakukan untuk memastikan suami Ibu setia? Langkahnya apa saja? Tiba-tiba dia cemberut. Pak, nggak adil Pak. Kok nggak adil Bu? Nggak adil Pak. Kok saya semua yang kerja Pak? Kok harus saya nyayangin dia Pak? Bapak tahu nggak? Saya tuh udah 10 tahun loh nikah sama dia. Saya sudah punya 3 anak loh. Saya selama ini setia loh sama dia. Ya kan? Seharusnya kan, sebentar dulu Pak, Bu. Yang memutuskan suaminya setia siapa? Saya.
Lah, suami ibu tuh keputusannya selingkuh loh. Yang memutuskan suaminya setia kan ibu. Berarti yang harus bertanggung jawab untuk membuat suaminya setia siapa? Bagaimana ceritanya ibu mau suami ibu setia, tapi ibu berharap suami yang menerima konsekuensi, suami yang bertanggung jawab. Siapa yang membuat keputusan, dia yang terima konsekuensi. Dia yang bertanggung jawab. Itulah pemimpin. Next. Jadi teman-teman, sebagai human excellence analisa, apakah keputusan saya sudah berkualitas? Apakah saya sudah terima konsekuensi? Apakah saya bertanggung jawab penuh? Next. Mulailah melangkah dengan kesadaran penuh untuk mencapai standar kualitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi setiap melangkah, teman-teman, Anda punya hak untuk mencapai apapun yang Anda mau dalam hidup ini. Anda punya hak untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup ini. Anda punya hak untuk mewujudkan cita-cita hidupmu. Tapi pastikan standar kualitasnya Anda penuhi untuk memastikan tujuan itu tercapai. Next. Nah, untuk itu pastikan Anda punya 4 kompetensi inti yang perlu dikuasai sama pemimpin. Next. Ya, itu adalah yang disebut dengan soft skill, strategic thinking skill, systemic thinking skill, dan relational skill. Jadi 4 skill ini yang kita perlu latih, teman-teman. Dan NLP tidak lebih, tidak kurang. Kalau Anda belajar NLP dimanapun di seluruh dunia, mereka hanya belajar 4 ini. Belajar bagaimana melatih soft skill, ya, soft skill dari sense of self dan personal mastery. Ya, supaya terjadi personal power. Apa sih yang disebut dengan personal mastery? Itu kan judulnya keren ya, teman-teman ya. Personal mastery. Apakah saya sudah mencapai personal mastery? Saya kasih tahu bahasa Indonesianya. Personal mastery itu adalah menjadi tuan atas hawa nafsu Anda. Jadi kalau Anda diabetes, Anda mau diet, nah itu Anda sudah personal mastery. Ya kan? Kita sudah menikah, lalu melihat wanita di jalan, kita mampu tahan diri. Nah itu namanya personal mastery. Ya, jadi personal mastery itu gampang aja menjadi tuan atas hawa nafsu sendiri. Selesai. Kalau saya sudah mampu menjadi tuan atas hawa nafsu sendiri, maka saya akan punya yang namanya personal power, menjadi kuasa atas diri saya dan orang lain. Ah, itu NLP belajar itu. Gitu kan, bagaimana pada waktu saya tidak mampu lepas dari keterikatan, bagaimana saya punya masa lalu, bagaimana saya punya keterikatan dengan masa lalu, misalnya apa? Fobia. Ya, misalnya apa? Rasa ketakutan yang berlebihan. Ya. Nah, itu soft skill, itu ada latihannya. Ya. Bagaimana kita merancang masa depan, ada outcome, ada meta outcome. Ya, ada systemic thinking skill. Ya, bagaimana kita membangun sistem. Ya, dan bagaimana kita berelasi. Jadi NLP tidak kurang tidak lebih, hanya belajar 4 hal ini, teman-teman. Kami tidak mempelajari hal yang lebih, kami hanya belajar 4 ini. Ya, nah di dalam relation skill bagaimana kita menjual, bagaimana kita membujuk orang, bagaimana kita membuat orang itu membeli apa yang kita mau. Ya memang karena canggihnya kita dapat belajar bagaimana saya memanipulasi orang lain, ya, bagaimana saya membuat istri teman saya, bagaimana saya menikahi istri teman saya, istri saya setuju, teman saya setuju. Nah itu NLP. Ya, jadi oke semua, nggak ada masalah. Ya, itu relational skill, ya oke, tapi apakah NLP dipakai buat itu gitu kan? Padahal ada sesuatu yang lebih canggih daripada hanya sekedar buat buat menjual atau menginfluence orang lain, tapi bagaimana kita mencapai visi hidup kita. Next. Ya, jadi leadership, kita ada pemimpin, bagaimana kita mampu menerjemahkan visi kita menjadi dalam kenyataan. Bagaimana kita mampu menginfluence, bukan mendiktatori orang, bagaimana memaksa orang. Ya, bagaimana kita membantu orang lain agar potensinya terbuka dan menjadi baik, bukan mematikan potensi orang lain. Ya, itu leadership, teman-teman. Kalau Anda punya 100 orang dan 100 orang ini potensinya Anda matikan, Anda bukan pemimpin, Anda diktator. Tapi kalau Anda punya 100 orang ini berkembang potensinya dan meninggalkan Anda pemimpin. Kenapa? Itu sebabnya saya dari 20 tahun yang lalu, teman-teman, saya selalu berprinsip adalah orang-orang yang belajar sama saya harus lebih hebat dari saya. Saya tidak pernah mengatakan misalnya Pak Rudi itu murid saya. Saya mengatakan teman belajar saya. Ada banyak murid-murid saya yang lalu menjadi orang yang lebih terkenal daripada dengan saya, dan saya bahagia, teman-teman, karena itu tugas saya. Unlock people's potential and become better. Bukan mematikan dia, bukan merasa tersaingin, bukan merasa malu, bukan merasa takut orang lain bertumbuh. Karena apa? Karena saya menginfluence, saya membujuk, bukan memaksa.
bagaimana saya mampu mentranslate visi saya menjadi kenyataan. Dan yang terakhir, menciptakan gitu kan bisnis yang dinamis dengan flow yang benar. Ya, next. Terima kasih teman. Mudah-mudahan waktunya pas. Ya, aduh saya minta maaf itu telat 15 menit. Nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan. Luar biasa. Keren banget Pak Dr. Stefanus. Buat sahabat-sahabat semua, boleh silakan bertanya karena sudah paripurna nih ilmunya. Ya, tinggal boleh, sahabat-sahabat semua silakan untuk ditanyakan. Silakan raise hand dulu. Raise hand, baru nanti silakan dibuka, di unmute dan videonya boleh juga dibuka. Kalau yang mau tanya. Ya. Ada yang mau bertanya, sahabat-sahabat semua, silakan. Belum ada. Nah, kalau belum ada, mari sahabat-sahabat semua kita buka dulu videonya untuk kita foto. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, boleh saya yang bertanya, Pak? Oh, boleh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh teman-teman isi Mentimeter yang terakhir ini sebelum kita foto bersama. Oke, siap. Silakan sahabat-sahabat semua langsung menuju ke link yang sudah dibagikan oleh Pak Dr. Stefanus untuk kita isi voting di Mentimeter. Nah, ini luar biasa. Yuk, saya sharing ya. Pribadi yang seutuhnya. Ya, mudah-mudahan sudah muncul. Ya, silakan teman-teman. Menjadi pribadi yang seutuhnya. Wih, keren. Memahami apa yang harus saya perbaiki dan cara berpikir saya. Terima kasih. Percaya diri dan bertanggung jawab. Kesadaran menjadi human being. Terima kasih, teman-teman. Ya, siapa lagi? Bahwa NLP membantu menjadi jiwa yang maju, belajar jujur yang sebenarnya, lebih terukur. Yes. Tahu membedakan betul dan benar. Terima kasih, Pak. Menjadi pemimpin yang berkualitas, menjadi manusia yang sebenarnya manusia. Kesadaran memutuskan pilihan dan bertanggung jawab adalah pilihan tersebut dan kemanusiaan. Menjadi pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab. Belajar supaya hidup semakin baik dan nyaman. Oke. Apakah masih ada lagi? Oh, masih ada lagi sepertinya. Dok, pertanyaan, Dok. Oh, ada pertanyaan. Oke, silakan. Untuk menjadi pribadi yang seutuhnya itu gimana dan hal apa yang harus ditinggalkan agar kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas? Sebentar saya stop share dulu ya, Pak. Tadi soalnya pertanyaannya saya agak. Pak Andi Setiawan kah atau siapa tadi yang bertanya? Andi. Pak Andi, ya silakan Pak Andi. Tadi Pak Andi bertanya apa, Pak? Untuk menjadi pribadi yang seutuhnya dan meninggalkan hal-hal buruk itu gimana caranya? Tadi Pak, ada 6 langkah. Ya, ada 6 langkah. Kita punya visi, kita lihat, kita mulai sadar kata-kata apa yang masuk dalam pikiran perasaan kita, analisa seberapa itu benar, apakah itu destruktif atau konstruktif. Tapi mulailah dengan visi dulu, Pak. Mulailah dengan bertanya ke dalam diri saya, kira-kira panggilan hidup saya apa, calling saya apa. Nah, begitu Bapak sudah mulai menemukan calling Bapak, maka nanti semuanya itu akan semuanya itu akan membantu Bapak. Dunia itu akan membantu Bapak untuk mencapai ke sana. Gitu. Tapi kalau kita masih belum jelas visi kita apa, memang kita masih kesulitan, Pak, untuk untuk membuat segala sesuatu di lingkungan kita tuh mendukung kita.
Baik, Pak. Kita jawab, Pak. Nah, lalu tadi Pak, perhatikan tadi, apakah saya malas mikir, malas kerja, ya, Oh, kalau itu malas enggak belajar ada. tadi kan? Enggak, bukan saya Nah, itu. itu tadi analisa. Kan analisa kan tadi saya sudah kasih beberapa toolsnya tadi, Pak. Gitu. Nah, selama kita mau belajar, selama kita mau bekerja, selama kita mau mikir, dan yang pertama, yang penting adalah bangga bahwa kita manusia, Pak. Ya, bangga Ya, ngerti sekarang. bersyukur bahwa gini loh, Pak. Coba bayangin, Pak, seandainya Tuhan menciptakan kita sebagai kambing, Pak. Aduh. Gitu kan? Kita nggak ngerti loh yang namanya cinta. Kita nggak ngerti loh yang namanya belajar. Gitu kan, Pak? Bersyukurlah bahwa kita diciptakan sebagai mana. Bentuk bersyukur ini mari kita bangun dengan cara apa? Bekerja lebih baik, berpikir, gitu, melakukan lebih baik lagi. Itu jawaban saya, mudah-mudahan membantu ya, Pak. Sangat membantu. Alhamdulillah. Luar biasa. Keren banget. Oke, buat sahabat-sahabat semua, kita buka dulu kameranya untuk kita foto. Sudah foto ya? Dulu ya, kalau gitu ya, Pak? Iya, kita foto dulu, Pak Dokter. Oke, kita dibuka dulu kameranya, biar saya yang abadikan sih ya. Ini yang halaman pertama dulu, silakan dibuka buat sahabat-sahabat semua. Wow, luar biasa. Oke. 3, 2, 1, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Oke, sekarang halaman yang kedua. Silakan dibuka, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu. 3, 2, 1, 2, 3. Yes, oke. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua. Pak Dr. Stefanus, 1-2 kata, Pak, untuk pertemuan kita malam ini, sehingga dari 1-2 kata tadi yang Bapak Stefanus tinggalkan buat kita akan membuat kita menjadi manusia yang excellent. Itu kira-kira apa, Pak? Untuk menutup Zoominar pada malam hari ini. Ya, yang pertama untuk menutup ya, Pak, saya mohon maaf kalau seandainya selama 1-2 jam ini semua ucapan-ucapan saya tidak cukup keras menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Ya, berarti saya perlu belajar lagi untuk menyinggung. Ya, dan kalau teman-teman sudah cukup tersinggung, saya berterima kasih dan bersyukur karena rasa tersinggung itulah yang akan membuat kita terus bertumbuh dan berkembang, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Jadi buat sahabat-sahabat semua diharapkan baper. Habis ini baper ya. Baper itu udah mantap. Jadi apakah semua sudah baper? Ya, kalau udah baper berarti udah oke. Oke, sahabat-sahabat semua, saya akhirin Zoominar kita pada malam hari ini. Jangan lupa besok, hari Sabtu, itu masih ada lagi dengan tema yang luar biasa. Kalau besok itu temanya nih buat sahabat-sahabat semua yang sekarang ada di rumah, berprofesi menjadi guru buat putra-putrinya di rumah. Nah, judulnya itu Zoominarnya di mana peran guru saat pandemi. Ya, jadi jangan lupa di hari Sabtu malam jam 8 sampai selesai. Jadi sahabat-sahabat semua silakan hadir kembali untuk kita mengikuti rangkaian demi rangkaian acara Zoominar pada besok hari. Nah, buat sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi pada acara Zoominar kita selanjutnya. Terima kasih Pak Dr. Stefanus buat ilmunya, sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih Mas Jibril. Ya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.